Bab 1616-1620. Bab 1616, Lokasi Rumah Dewa Kuno. Xiao Yan memandang Xiao Zhan, yang sedang bermain dengan Xiao Xiao di halaman. Dia tersenyum sedikit ketika dia mendengar tawa tua dan muda. Mungkin itu karena ada hubungan darah di antara mereka, tetapi setelah periode pengenalan ini, Xiao Xiao jelas menjadi sedikit akrab dengan kakek ini, yang adalah orang asing. Sikapnya yang gembira sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Guru, apakah ada berita tentang klan Hun? Xiao Yan menoleh setelah melirik halaman. Dia memandang Yao Lao di bawah paviliun batu dan bertanya. Yao Lao memegang cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut. Segera, dia mengerutkan kening dan mengangguk. Ayah telah memantau ranah klan Hun selama periode waktu ini. Namun, tidak ada tanda-tanda sekelompok besar orang masuk dan keluar. Hampir tidak ada orang yang meninggalkan klan Hun sendirian. Kami juga telah sepenuhnya memotong anggota klan Hun yang muncul sendirian. Namun, kami tidak mendapatkan berita yang berguna. Sun Er di sampingnya dengan lembut berkata. Xiao Yan juga merajut alisnya dengan erat. Berbicara secara logis, klan Hun seharusnya tidak bertindak dengan cara yang begitu tenang. Mereka telah mencari Tusi Ancient God Jade selama ribuan tahun. Sekarang kami telah menemukannya setelah banyak kesulitan, bagaimana mungkin kami tidak terburu-buru dan membuka giok Dewa Kuno Tuosi? Apa yang orang-orang ini lakukan? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Pada saat ini, menjadi cemas tidak akan membantu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu klan Hun mengambil tindakan. Dari kekuatan yang ditunjukkan klan Hun saat itu, bahkan jika mereka meluncurkan kampanye besar dan menyerang wilayah Hun, kemungkinan itu akan menjadi upaya yang sia-sia. Apalagi, jika mereka disergap, pasukan aliansi pasti akan menderita kerugian besar. Terlepas dari apa situasinya, wilayah Hun telah dikelola oleh klan Hun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang terakhir akan memiliki keuntungan dari pertempuran di wilayah rumah. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Xiao Yan dan yang lainnya. Kita hanya bisa menunggu sekarang. Yao Lao meletakkan cangkir tehnya dan menghela nafas. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Mereka sekali lagi berdiskusi tentang beberapa hal sebelum Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Dia melihat dua sosok, yang telah berjalan ke halaman dan tanpa sadar tersenyum ketika dia berdiri dan menyambut mereka. Kakak kedua. Salah satu dari dua sosok yang masuk memiliki langkah kaki yang agak kaku sementara yang lain memiliki langkah kaki yang kuat. Keduanya adalah Xiao Ding dan Xiao Li, yang telah bergegas dari wilayah barat laut beberapa waktu yang lalu. Cedera kaki Xiao Ding telah dirawat oleh Xiao Yan selama periode waktu ini. Alasan mengapa kakinya tidak bisa bergerak saat itu adalah karena racun dari klan Hun. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, tidak akan sulit untuk mengganti kaki Xiao Ding, apalagi mengeluarkan racun. Alasan langkah kaku Xiao Ding adalah karena dia tidak merasa terbiasa berjalan dengan kakinya. Duo Xiao Ding menyeringai setelah melihat Xiao Yan berjalan sambil tersenyum. Mereka melangkah maju dan menghantamkan tinju mereka ke dada Xiao Yan. Sebuah ikatan yang mendalam antara saudara terungkap di mata mereka. Anak kecil, saat itu aku masih bertanya mengapa kamu sama sekali tidak peduli tentang aliansi Yan. Sepertinya ini karena kamu memiliki aliansi yang lebih mengerikan di dataran tengah. Xiao Ding berkata sambil tertawa. Xiao Yan tidak berdaya. Dia tidak terlalu suka mengatur semua ini. Dia dipaksa oleh keadaan ketika dia mendirikan aliansi Yan saat itu. Itu niatnya untuk membuat faksi yang akan mampu melindungi klan Xiao dari bahaya setelah dia pergi. Aliansi Istana Langit di Dataran Tengah, bagaimanapun, didirikan sepenuhnya karena dia ingin berurusan dengan klan Hun. Kalau tidak, dia benar-benar tidak ingin mengatur aliansi. Apakah situasi di aliansi Yan baik-baik saja? Tidak ada yang salah, kan? Xiao Yan tersenyum bertanya. Iya, tempat itu memang dianggap pedalaman jika dibandingkan dengan dataran tengah. Bahkan klan Hun tidak menjulurkan cakarnya terlalu jauh ke dalamnya. Aliansi Yan saat ini dapat dianggap sebagai penguasa bagian barat laut benua. Tentu saja, ada juga beberapa orang lain yang menontonnya dengan niat buruk. Xiao Li terus tersenyum. Kedua matanya tertutup. Ada kilatan cahaya yang mengalir di dalam diri mereka seperti saat itu. Di aliansi Yan saat ini, bahkan beberapa bawahan takut dengan wajahnya ini dan tidak berani berbaring di depannya. Namun, jika orang-orang itu mengetahui bahwa kepala aliansi Yan juga memiliki pendirian seperti itu di dataran tengah,
kemungkinan mereka akan datang tunduk kepada kami pada hari berikutnya. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Lupakan wilayah barat laut benua itu. Dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak ada faksi atau ahli yang dia minati bahkan di dataran tengah. Dia tidak punya waktu untuk repot-repot tentang perkelahian kecil ini. Oh, itu benar. Xiao Li tiba-tiba teringat sesuatu saat dia tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan dan berkata, beberapa hari sebelumnya, saya telah menerima kabar dari gerbang Xiao. Tampaknya beberapa ahli yang tidak dikenal telah muncul di wilayah sudut hitam. Orang-orang itu sangat mirip dengan mereka yang berasal dari Hall of Soul, yang telah kita lawan sebelumnya. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengingat dengan tawa pahit. Tampaknya itu adalah gerbang Xiao, yang dia dan Xiao Li telah dirikan di wilayah sudut hitam saat itu. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya dia telah meninggalkan fondasi di banyak tempat. Seseorang yang tidak berspesialisasi dalam manajemen akhirnya membentuk begitu banyak faksi. Ini sedikit lucu sekarang karena dia memikirkannya. Itu bisa jadi beberapa kekuatan yang tersisa dari klan Hun. Klan Hun juga memiliki beberapa aula cabang di luar dataran tengah. Namun, mereka tidak penting dibandingkan dengan yang ada di dataran tengah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia telah menerima banyak berita tentang kekuatan sisa aula jiwa yang ditemukan setiap hari. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Iya, Xiao Li mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, kalau begitu, aku akan mengirim informasi ke gerbang Xiao dan Akademi Jianan untuk menghabisi mereka. Akademi Jianan. Xiao Yan tersenyum. Dia hendak menganggukkan kepalanya ketika sebuah cahaya tiba-tiba melintas di benaknya. Tubuhnya menegang seketika. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kedua mata hitam gelapnya memiliki cahaya liar yang berkedip di dalamnya. Dunia magma bawah tanah. Xiao Yan tiba-tiba berteriak dengan eksplosif, menyebabkan semua orang di halaman terkejut. Mereka buru-buru mengelilinginya. Apa itu? Kailin mengerutkan alisnya dan bertanya. Ekspresi Xiao Yan sedikit bersemangat. Dia meraih tangan Kailin dan dengan gembira berkata, apakah kamu masih ingat dunia magma bawah tanah di bawah menara pemurnian Ki Langit Berkobar Akademi Jianan? Wajah dingin Kailin langsung memerah setelah mendengar kata-katanya. Dia menatap Xiao Yan dengan malu dan tanpa basa-basi menarik tangannya dari cengkeraman Xiao Yan. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat tempat itu? Di tempat itulah Xiao Yan, yang sudah gila, memaksakan dirinya padanya. Batuk. Xiao Yan pulih. Setelah Kailin menarik tangannya dari tangannya dengan kekuatan besar. Dia memandang Kailin, yang sangat malu sehingga dia memiliki dorongan untuk menggigitnya. Dia terkejut sesaat sebelum dia sepertinya mengingat sesuatu. Setelah itu, dia dengan cepat tertawa malu ke arah langit. Xiao Yan menjadi tenang setelah tertawa kering. Sebuah cahaya melintas di matanya. Lokasi rumah Dewa Kuno Tusi selalu menjadi misteri. Tusi Dewa Kuno Jade itu tidak menunjukkan tanda-tanda misterius sepanjang waktu itu ada di tangannya. Jika seseorang ingin benar-benar bersikeras bahwa ada, itu akan menjadi reaksi aneh dari batu giok kuno ketika dia berada di tempat itu. Tempat itu adalah dunia magma bawah tanah dari Akademi Jianan. Di tempat itu, Dewa Kuno Tusi telah menunjukkan reaksi aneh untuk pertama dan satu-satunya. Namun, Xiao Yan telah dikejar oleh makhluk aneh di tempat itu sampai dia berlarian dengan panik. Secara alami, dia tidak berani menyelidiki apapun karena dia langsung melarikan diri. Sekarang dia memikirkannya, dunia magma itu memang tampak sedikit aneh. Mungkin ada kemungkinan untuk mengetahui beberapa informasi yang berhubungan dengan rumah Dewa Kuno Tusi di tempat itu. Guru, temukan 10 elit Doseng dari pasukan aliansi untuk mengikutiku. Sun Er, Kailin, kalian berdua juga harus pergi bersamaku. Xiao Yan tidak ragu sedikit pun setelah memikirkan hal ini. Dia segera berbicara dengan tegas. Di mana? Semua orang terkejut setelah mendengar perintah tiba-tiba Xiao Yan. Akademi Jianan. Jika saya menebak dengan benar, tempat itu kemungkinan akan memiliki petunjuk ke rumah Dewa Kuno Tusi. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Lao dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Kebetulan, kami telah membangun lubang cacing yang menghubungkan ke wilayah barat laut saat itu. Saya akan memimpin beberapa orang. Guru, laporkan masalah ini kepada Paman Gu,
kepala klan Lei Ying dan Yan Jin. Iya, Yao Lao mengangguk. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xiao Yan, ini akan menjadi masalah besar. Namun, saya juga tidak terlalu yakin tentang ini. Oleh karena itu, beritahu Paman Gu untuk tidak mengurangi pengawasan. Begitu dia menemukan sekelompok besar ahli klan Hun, kalian semua juga harus bergegas ke wilayah sudut hitam. Xiao Yan dengan cepat berkata. Santai. Setelah melihat Xiao Yan selesai mengeluarkan instruksinya, Xiao Yan dengan singkat mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Zhan sebelum memimpin Kailin dan Sun Er untuk segera pergi. Yao Lao dengan cepat menoleh dengan sikap serius dan berjalan menuju ruang pertemuan setelah melihat punggung ketiganya pergi. Alam Hun. Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar yang memiliki nyala api hitam di dalamnya. Dia melihat ke bawah ke arah semua sosok manusia yang membungkuk di bawah dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada berita? Membalas kepala klan, setelah penyelidikan kami selama periode waktu ini, kami telah menemukan 5 area yang mirip dengan tempat yang dijelaskan di peta. Setelah beberapa pengamatan yang cermat, kami telah menemukan bahwa ada satu tempat yang memiliki kesamaan terbesar. Seorang pria tua berambut hitam dengan hormat menjawab. Oh, mata acuh tak acuh Hun Tiandi akhirnya menjadi cerah setelah mendengar ini. Dia tersenyum melihat orang di bawah dan berkata, lanjutkan. Lokasi itu disebut wilayah sudut hitam. Meskipun saat ini ada banyak faksi yang hadir di tempat itu, medan umumnya benar-benar sama dengan yang ada di peta. Orang tua itu menjawab, wilayah sudut hitam. Hun Tiandi perlahan berdiri. Matanya menyapu aula saat dia berkata, kelompok mana yang paling dekat dengan tempat itu? Kepala klan, Penatua Hun Yu tampaknya berada di wilayah itu. Dia adalah penanggung jawab aula jiwa di luar dataran tengah. Seseorang menjawab, beri dia perintah untuk memimpin semua anggota aula jiwa keluar untuk bergegas ke wilayah sudut hitam. Benar-benar menghilangkan tempat itu. Dia harus mengerti apa yang harus dilakukan. Hun Tiandi menjawab dengan suara samar. Dipahami. Pria tua berpakaian hitam di bawah segera menjawab dengan hormat dan perlahan mundur. Hun Tiandi mengangkat kepalanya setelah melihat lelaki tua itu menghilang. Senyum di sudut mulutnya melebar. Setelah itu berubah menjadi tawa keras yang bergema di dalam aula. Aku akhirnya menemukanmu, rumah dewa kuno. Bab 1617, Bencana Wilayah Sudut Hitam Wilayah. Luar wilayah sudut hitam. Lusinan sosok berjubah hitam diam-diam maju di jalan gunung. Sesaat kemudian, mereka berhenti tepat di luar tepi jalan gunung di mana sebuah gerbang berada. Siapa ini? Tempat ini adalah gerbang gunung gerbang pedang iblisku. Semua pejalan kaki harus bergegas dan pergi. Lebih dari selusin orang yang menjaga gunung dengan cepat mengangkat pedang hantu mereka di tangan mereka setelah kelompok individu yang agak aneh ini berhenti di depan gerbang. Kilatan sengit melintas di mata mereka saat mereka berbicara dengan suara tegas. Wilayah sudut hitam berada di luar tempat ini, kan? Pemimpin kelompok individu berjubah hitam berbicara dengan suara tua yang samar. Karena kamu sadar bahwa itu adalah wilayah sudut hitam, mengapa kamu tidak bergegas dan tersesat? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki oleh siapa saja. Seorang pria kuat di gerbang, yang tampaknya menjadi pemimpin, mendengus dingin. Sepertinya kita telah datang ke tempat yang tepat. Pemimpin tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah acuh tak acuh di bawah jubah hitam itu. Tangannya yang seperti tulang terulur dari lengan bajunya saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, bunuh mereka. Jangan biarkan seorang pun hidup. Dipahami. Puluhan sosok di belakang segera menjawab dengan suara yang dalam setelah dia membuka mulutnya. Swosh swosh. Orang di gerbang gunung menjadi berhati-hati setelah lelaki tua itu membuka mulutnya. Setelah itu, peluit bambu peringatan dengan cepat dikeluarkan dari mulutnya. Beraninya kau bertindak lancang di depan gerbang pedang iblisku. Bambu peringatan bersiul terdengar. Namun, sebelum orang itu bisa menyelesaikan tangisannya yang dingin, sosok hitam diperbesar di matanya. Pada saat berikutnya, tubuhnya benar-benar meledak menjadi sekelompok darah. Pada saat yang sama, gerbang gunung di belakangnya juga meledak menjadi debu. Serangan musuh. Ledakan tiba-tiba ini bergema di atas gunung. Segera, suara angin kencang terdengar. Ribuan sosok bergegas keluar dari gunung. Mereka memegang pisau besar di tangan mereka, yang memiliki kilau dingin yang pekat di bawah sinar matahari. Kamu benar-benar berani datang ke gerbang pedang iblisku untuk membuat masalah.
Sepertinya kamu memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Sosok yang memegang pisau besar perlahan berjalan maju dari antara orang-orang pria. Namun, auranya yang kuat, yang bisa menandingi seorang ahli Do Huang, baru saja melonjak ketika sosok berpakaian hitam itu melintas dan muncul di depannya dalam mode seperti hantu. Lengan baju yang terakhir dilambaikan dengan lembut dan ahli terkenal Do Huang di wilayah Black Corner, diledakkan menjadi kabut berdarah di depan banyak tatapan terpana. Bunuh mereka semua. Selain itu, kirim informasi ke unit lain untuk menyerang. Saya harap hanya orang-orang kami yang akan tetap berada di wilayah sudut hitam ini setelah hari ini. Pemimpin berjubah hitam itu berbicara dengan sikap acuh tak acuh setelah menghancurkan kepala gerbang pedang iblis ini dengan goyangan. Lengan bajunya. Dipahami. Lusinan sosok hitam sekali lagi menjawab setelah mendengar kata-katanya. Detik berikutnya, Douki yang mengerikan meletus dari mereka. Rantai hitam memotong udara dan pembantaian sedang dilakukan. Hari ini adalah hari yang menggembirakan ketika sekelompok siswa baru akan memasuki Akademi Jianan dan siswa yang lebih tua dipromosikan ke Akademi Dalam. Oleh karena itu, Akademi telah mengadakan upacara. Seluruh Akademi saat ini dipenuhi dengan suasana gembira. Lapangan terbuka tempat upacara diadakan pada dasarnya dipenuhi orang. Banyak suara kacau berkumpul dan menyerbu ke awan. Ada beberapa panggung pertempuran besar yang ditempatkan di tengah lapangan terbuka. Pada saat ini, Douki terus meledak dari panggung pertempuran. Sosok manusia saling bersilangan. Perdebatan mereka tampak sangat panas dan intens. Pemenang sesekali akan berdiri dengan bangga, menarik perhatian banyak wanita muda. Seluruh akademi saat ini dipenuhi dengan keaktifan yang seharusnya dimiliki oleh para pemuda. Dua patung batu besar berdiri di tengah beberapa tahap pertempuran. Salah satunya adalah seorang lelaki tua sementara yang lain tampak muda dan tampan. Usia pemuda itu sepertinya mirip dengan para siswa. Situasi ini telah menarik beberapa keraguan dari pendatang baru akademi. Kakak senior, salah satu dari dua patung itu milik kepala sekolah yang legendaris tetapi milik siapa yang satunya? Dia tidak terlihat sangat tua. Beberapa wanita muda, yang dipenuhi dengan keaktifan mengelilingi seorang wanita tinggi dan cantik saat mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah orang yang paling menonjol dari Akademi Jianan. Apakah Anda tahu tentang Gerbang Pan dan Gerbang Xiao? Mereka didirikan oleh senior ini. Alasan Anda berhasil melewati wilayah sudut hitam saat menuju ke sini adalah karena gengsi Gerbang Xiao. Jika itu di masa lalu, akan ada beberapa siswa baru yang sekarat di wilayah sudut hitam setiap tahun. Kalian semua telah mengalami keganasan tempat itu. Mata cantik wanita muda jangkung itu mengandung ekspresi aneh saat mereka melihat patung besar itu dan tertawa. Dia tampaknya sangat perkasa. Hihi, di mana senior ini saat ini? Seorang wanita muda bertanya sambil tertawa. Dia sudah lama meninggalkan Akademi Jianan. Terakhir kali, saya mendengar sesepuh mengatakan bahwa senior telah menuju ke dataran tengah. Itu adalah tempat yang konon dipenuhi para ahli. Oleh karena itu, kalian semua harus melupakan angan-angan kalian. Itu juga pemikiran kakak senior kan? Kamu meminta pemukulan. Sukian di panggung yang menjulang tinggi melihat suasana yang hidup di lapangan terbuka. Wajah tuanya memiliki senyum kecil di atasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat dua patung di tanah terbuka. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Sudah puluhan tahun sejak dia bertemu dengan keduanya, kan? Aku ingin tahu bagaimana keadaan Xiao Yan sekarang. Mengingat bakat dan kemampuannya, kemungkinan pencapaiannya akan cukup besar. Sukian bergumam pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, Akademi Jianan telah merekrut banyak individu yang sangat luar biasa. Namun, mereka semua sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pemuda dari saat itu. Penatua pertama Sukian. Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan dari belakang saat Sukian berbicara. Dia berbalik dan tanpa sadar tersenyum. Ada tiga sosok di belakang Sukian. Mereka adalah dua wanita dan seorang pria. Salah satu wanita itu mengenakan jubah instruktur. Meskipun pakaiannya tampak formal dan besar, itu tidak dapat menyembunyikan tubuh halusnya yang anggun, terutama kaki panjang dan seksi yang langka, yang telah menarik perhatian banyak orang. Wanita lain mengenakan gaun merah. Sebuah cambuk ditempatkan di pinggangnya. Wajahnya yang cantik menyebabkan beberapa siswa takut melihat lagi. Siapa yang tidak menyadari reputasi ganas dari instruktur wanita iblis Hujia di akademi ini? Siapapun yang menjadi sasarannya akan mengalami kesulitan.
Ada seorang pria di samping mereka berdua. Ekspresinya acuh tak acuh. Di punggungnya ada pedang besar yang berat. Jika seseorang berdiri lebih dekat dengannya, seseorang akan merasakan aura mencekik menerkam mereka. Mereka bertiga dapat dianggap sebagai individu paling menonjol di Akademi Jianan. Jika Xiao Yan hadir, dia akan bisa mengenali tiga wajah yang dikenalnya ini. Xiao Yu, Hu Jia dan Wu Hao. Mereka bertiga sudah dianggap sebagai kekuatan tulang punggung Akademi Jianan saat ini. Xiao Yu telah maju ke kelas Douzong 2 tahun lalu sementara Hu Jia telah mencapai puncak kelas Douzong. Hanya masalah waktu sebelum mereka melangkah ke kelas Douzun. Apakah kamu memikirkan orang itu lagi? Ci, sudah bertahun-tahun. Aku bertanya-tanya apakah dia berhasil menangkap Sun Er. Hu Jia duduk di samping Su Qian dengan anggun. Dia melirik patung Xiao Yan, meringkuk mulutnya dan berkata, Anda dapat yakin bahwa pencapaiannya pasti pada tingkat yang bahkan tidak dapat kita bandingkan. Wu Hao mengungkapkan senyum. Sepertinya dia mengingat saat itu ketika mereka berempat membentuk kelompok untuk merebut energi api. Belah, aku akan bisa mencapai kelas Douzun tahun ini, kata Hu Jia. Dia sudah berani bertarung melawan kelas Douzun 10 tahun yang lalu. Xiao Yu di sampingnya tersenyum manis. Matanya yang cantik melihat ke arah patung itu. Ada emosi rumit yang mengalir di matanya. Kalian berdua bisa berbicara untuknya. Bukannya dia bisa mendengar apa yang Anda katakan. Hu Jia berbicara agak pahit setelah mendengar ini. Kamu sudah tumbuh begitu besar tetapi kamu masih berperilaku seperti dulu. Su Qian tersenyum. Dia melihat para instruktur dan sesepuh secara bertahap mengisi kursi di sekitarnya sebelum perlahan berdiri. Tanah terbuka yang awalnya berisik dengan cepat menjadi jauh lebih tenang saat dia berdiri. Banyak pasang mata berhenti padanya. Saat ini, Su Qian tidak diragukan lagi adalah orang yang bertanggung jawab atas Akademi Jianan. Mang Tianqi, terlalu tidak bertanggung jawab sebagai penanggung jawab. Bahkan beberapa instruktur hampir lupa namanya. Setiap Su Qian, yang telah berdiri, memandangi banyak wajah muda dan lembut. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum hangat. Namun, dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya melompati lautan orang dan melihat ke cakrawala. Ada beberapa suara angin kencang yang dipancarkan dari tempat itu. Aura pembunuhan berdarah menyertai suara ini. Hao. Setelah mengelola akademi selama bertahun-tahun, Su Qian telah menjadi setenang gunung. Dia segera berbicara dengan tenang. Satuan Penegakan Hukum. Semua penatua, waspada. Petik 2. Hao segera berdiri. Tubuhnya perlahan naik ke langit dan berbicara dengan suara yang dalam. Suara angin kencang muncul dari kursi dan akademi setelah suaranya terdengar. Banyak sosok dengan cepat muncul di sekitar tanah terbuka. Mata mereka berhati-hati saat mereka melihat ke langit. Adegan tiba-tiba ini juga sangat mengejutkan para siswa ini. Namun, mereka tidak berubah menjadi keributan setelah ditenangkan oleh banyak instruktur. Suara angin yang menderu menjadi semakin keras karena semua orang menjadi waspada. Sesaat kemudian, sekelompok besar bayangan hitam muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di langit di atas tempat ini. Hari ini adalah perayaan yang menggembirakan dari Akademi Jianan kami dan tidak nyaman bagi kami untuk menerima orang luar. Saya harap kalian semua bisa memaafkan kami. Su Qian melihat sosok hitam di langit itu dan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan aroma darah yang pekat dari orang-orang ini. Hatinya langsung tenggelam. Tampaknya orang-orang yang ramah tidak akan datang dan mereka yang melakukannya tidak akan ramah. Perayaan. Pemimpin tanpa sadar tersenyum sedikit setelah mendengar kata-kata Su Qian. Dia perlahan membuka jubahnya dan memperlihatkan wajah keriput. Dia melirik Su Qian. Suaranya mengandung jejak riak saat dia berkata, bawa semua orang dan tinggalkan wilayah sudut hitam dalam 2 jam. Apa ini cukup? Teman, seseorang tidak boleh bercanda dengan cara seperti itu. Ekspresi semua orang telah berubah pada saat ini saat Su Qian membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Jika bukan karena dia tidak bisa dengan jelas mendeteksi kekuatan orang ini, dia mungkin sudah menyerang dengan marah. Jika itu tidak cukup, yang bisa aku lakukan hanyalah membunuh kalian semua. Meskipun Anda terdiri dari anak-anak, kami tidak punya pilihan. Pria tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ada kemarahan melompat di mata semua orang setelah mendengar kata-katanya. Elder Hun Yu, patung itu, sepertinya bocah itu Xiao Yan.
Seseorang di samping lelaki tua berjubah hitam di langit tiba-tiba menunjuk ke arah patung di bawah dan berkata, "Oh, Xiao Yan yang telah menghancurkan Hall of Soul-ku." Ekspresi lelaki tua, yang dipanggil Hun Yu, segera menjadi suram. Dia dengan tajam menatap patung itu dan segera mengeluarkan tawa aneh. "Awalnya, saya berencana untuk mempertahankan kebaikan. Namun, tidak disangka patung orang itu berada di sini. Karena ini masalahnya, sepertinya aku harus mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah." Dengar, ubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Jangan biarkan siapapun dari mereka tetap tinggal. Petik 2. Aura pembunuh yang mengerikan dengan cepat naik dan menyebar di langit setelah suara Hun Yu terdengar. Bab 1618, tiba tepat waktu. Sukian dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar tangisan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh dari orang berjubah hitam di langit. "Kirim sinyal. Beritahu gerbang Xiao." Sukian berteriak dengan suara yang dalam. Orang-orang ini memiliki asal yang tidak diketahui tetapi mereka sangat kuat. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Swoosh! Hujia di sampingnya menganggukkan kepalanya yang cantik dengan sikap serius. Sebuah suar sinyal dengan cepat ditembakkan dari jarinya sebelum meledak di langit. Suara angin kencang muncul di kejauhan saat sinyal dilepaskan. Segera setelah itu, puluhan sosok terbang keluar dan muncul di langit. Penatua pertama Sukian, ada apa? Pemimpin, yang bergegas, adalah seorang pria paruh baya besar. Ekspresinya dingin dan tegas saat dia mulai pada individu berjubah hitam di langit. Mereka adalah penjaga dari gerbang Xiao, yang ditempatkan di Akademi Jianan. Oleh karena itu, mereka dapat dengan cepat bergegas saat mereka menerima sinyal. "Ada beberapa masalah." Sukian berbicara dengan suara yang dalam. Segera, dia menatap orang-orang berjubah hitam di langit, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Teman-teman, bolehkah saya tahu siapa Anda? Apakah Akademi Jianan saya menyinggung Anda dengan cara apapun?" Petik 2. Anda tidak bisa dikatakan telah menyinggung kami. Namun, hanya sial Anda berada di tempat ini. Hun Yu tersenyum tipis. Dia bahkan tidak repot-repot melirik para ahli yang bergegas setelah sinyal dikeluarkan. Betapa sombongnya. Jika Anda ingin menyentuh Akademi Jianan di wilayah Black Corner, Anda masih perlu melihat apakah gerbang Xiao kami bersedia untuk setuju. Pria besar parubaya dari gerbang Xiao segera mendengus dingin setelah mendengar ini. Lusinan orang di belakangnya mengepakkan sayap Douki mereka. Douki yang kuat, meletus dan kekuatannya cukup kuat. 2 orang, waktu 10 napas. Hun Yu melirik lusinan ahli dari gerbang Xiao di depannya. Sudut mulutnya terangkat mengejek. Dengan lambaian tangannya, 2 sosok berjubah hitam dari belakang sekali lagi muncul. Mereka langsung memasuki grup dari gerbang Xiao, yang terdiri dari puluhan ahli. Sebelum kelompok itu bahkan bisa mulai menyerang, beberapa rantai telah memotong udara. Orang bisa mendengar lusinan suara menusuk yang kacau dan dada para ahli ini ditembus oleh rantai. Wajah pria parubaya itu segera memucat setelah dia melihat bahwa banyak ahli dari gerbang Xiao dibunuh oleh mereka berdua dalam sekejap. Dia tanpa sadar berseru, "Elite Dozens. Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi sombong ketika berhadapan dengan tempat kecil seperti ini? Kalian semua terlalu memikirkan diri sendiri." Hun Yu menyilangkan jarinya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Semua siswa di dalam akademi tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di langit. Para elit Do Huang, yang bertujuan untuk menjadi melalui pelatihan mereka, sebenarnya bahkan tidak dapat membalas di tangan 2 individu berjubah hitam. Teguk. Banyak siswa memiliki wajah pucat. Kengerian dan kepanikan dengan cepat menyebar. "Semua sesepuh, serang bersamaku." Mata Wu Hao juga menyusut saat dia melihat 2 sosok berjubah hitam di langit. Meskipun dia sudah menjadi bintang 1 Douzun, dia masih bisa merasakan tekanan dari keduanya. Kali ini, Akademi Jianan kemungkinan benar-benar menghadapi bencana besar. Terlepas dari seberapa besar bencana itu, bagaimanapun, dia tidak akan mundur selangkah. Ekspresi tekad melonjak ke mata Wu Hao ketika dia memikirkan hal ini. Teriakan keras terdengar dan dia melangkah ke udara. Dia mengepalkan tangannya dan pedang berat di punggungnya terbang keluar sebelum mendarat di tangannya. Aura medan perang yang tragis meletus. Banyak sesepuh naik ke udara setelah mendengar tangisannya. Mata mereka dipenuhi dengan hati-hati saat mereka melihat sosok hitam di langit. Menyerang. Hun Yu tertawa. Dia sekali lagi melambaikan tangannya dan 5 individu berjubah hitam perlahan melangkah maju.
Setelah mereka melakukannya, 5 aura menakutkan, yang telah mencapai bintang 5 Douzun, segera meletus di langit. Aura menakutkan seperti itu menyebabkan hati semua orang tenggelam. Setiap faksi di wilayah Black Corner, yang memiliki Douzun Elite, akan dianggap berada di level puncak. Namun, sembarang orang berjubah hitam misterius yang acak di sini telah mencapai level ini. Mengenakan biaya. Namun, semua orang mengerti dari penampilan aura pembunuh dari orang-orang ini bahwa mereka bukanlah individu yang ramah. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Wu Hao segera berteriak keras dan pedang berat berwarna darah itu tiba-tiba ditebas ke bawah. Cahaya pedang darah yang sangat besar menembus udara dan dengan kejam menebas ke arah 5 sosok berjubah hitam. Trik yang tidak penting. Mereka berlima mengungkapkan senyum jijik di hadapan serangan Wu Hao. Salah satu dari mereka secara acak menunjuk jarinya. Cahaya hitam menembus langit dan dengan mudah menghancurkan cahaya pedang berwarna darah. Angin yang tersisa yang bertiup ke bawah menabrak tubuh Wu Hao dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang mundur. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya. Bajingan. Hati Suqian tenggelam setelah dia melihat serangan Pang Hao dihancurkan dengan satu serangan. Tubuhnya berkelebat dan dia menerima Pang Hao. Douqi yang perkasa meletus dari dalam tubuhnya. Kekuatannya sedikit lebih kuat daripada Pang Hao. Tampaknya kekuatan Suqian telah meningkat pesat selama beberapa tahun ini. 2 aura kuat tiba-tiba terpancar dari arah Akademi Jianan ketika Suqian menyerang. Segera setelah itu, cahaya melintas di langit. 2 sosok tua muncul. Ekspresi mereka agak jelek ketika mereka melihat orang-orang berjubah hitam ini. Bai tua, Qian tua. Suqian menghela nafas lega setelah melihat penampilan mereka berdua. Mereka bisa dianggap sebagai orang terkuat di Akademi Jianan. Keduanya telah mencapai kelas bintang 7 Douzun. Jika mereka bergandengan tangan, mereka bahkan akan mampu melawan Douzun bintang 8. Apa yang terjadi? Mereka berdua bertanya dengan suara yang dalam saat mereka muncul. Bahkan mereka merasa tidak nyaman ketika menghadapi orang-orang di langit itu. Sejak kapan wilayah sudut hitam memiliki ahli yang begitu kuat? Suqian tertawa pahit dan dengan cepat meringkas kejadian dari sebelumnya. Ketika Old Qian dan Old Bai mendengar bahwa orang-orang ini benar-benar berencana mengubah Akademi Jianan menjadi pertumpahan darah, mereka tanpa sadar menjadi marah meskipun biasanya tenang. 27 bintang Dou Seng, kamu hampir tidak bisa melakukannya. Hun Yu dengan santai melirik kedua orang ini. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah seseorang di sampingnya dan berkata, serang dan habisi mereka. Cukup merepotkan jika mereka terus muncul satu demi satu. Iya, seseorang di samping Hun Yu tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia dengan cepat melangkah maju. Segera, seluruh tanah tampak menjadi jauh lebih gelap. Aura luas dan perkasa yang lebih kuat dari Old Qian dan Old Bai melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah seperti badai. Ekspresi semua orang, termasuk Old Qian dan Old Bai, memucat di hadapan aura yang luas dan perkasa itu. Dou Seng. Old Qian dan Old Bai tampak kusam saat mereka melihat sosok yang agak kurus itu. Tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Mereka bahkan belum pernah melihat elit sejati Dou Seng sepanjang hidup mereka. Namun, tekanan sejati semacam ini dengan jelas memberitahu mereka bahwa mereka sama sekali bukan tandingan orang di depan mereka ini. Akademi Jianan, ada bencana besar lain yang datang. Suqian tersenyum dengan cara yang tragis. Di depan seorang elit Dou Seng, kemungkinan mereka tidak dapat merasakan motivasi untuk melawan terlepas dari seberapa besar ketekunan yang mereka miliki. Ini karena mereka semua mengerti bahwa itu tidak ada gunanya. Seluruh akademi juga menjadi benar-benar sunyi pada saat ini. Meskipun banyak orang tidak menyadari betapa kuatnya orang di langit itu, mereka dapat mengetahui dari ekspresi Suqian dan yang lainnya bahwa itu pasti sangat menakutkan. Pada saat itu, keputusasaan dan ketakutan menyebar ke seluruh kerumunan. Acara perayaan yang tepat telah berubah menjadi situasi di mana bencana besar akan segera terjadi. Penatua, bolehkah saya tahu bagaimana Akademi Jianan saya telah menyinggung Anda? Old Qian dan Old Bai bertanya dengan suara kering. Berhubungan dengan orang ini adalah dosa besar. Elit Dou Seng itu mengungkapkan kilatan dingin di matanya saat dia menunjuk ke patung Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar. Tentu saja, bahkan jika ini tidak terjadi, nasibmu akan tetap sama. Tawa mengejek lainnya terdengar setelah suara orang itu terdengar. Baiklah, kita sudah cukup lama menunggu.
Hun Yu mengerutkan kening dan berkata. Dipahami. Elit Doseng itu dengan tersenyum menjawab setelah mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi spasial terbentuk. Dua angin ganas yang tak tertandingi dengan cepat menabrak tubuh Old Qian dan Old Bai dengan kecepatan seperti kilat. Pertahanan Douqi di tubuh keduanya segera runtuh. Sebuah kekuatan berat ditransmisikan. Wajah mereka memucat dan seteguk darah segar dimuntahkan. Melihat bahwa bahkan Old Qian dan Old Bai tidak dapat menerima serangan dari orang ini, semua orang segera merasakan anggota tubuh mereka menjadi sedingin es. Patung ini benar-benar merusak pemandangan. Mata elit Doseng menyapu patung besar itu setelah secara acak mengalahkan Old Qian dan Old Bai. Rasa dingin di matanya melonjak. Jika bukan karena orang ini, aula jiwa juga tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Keinginan membunuh melonjak dalam hati elit Doseng. Tangannya yang besar meraih dengan keras dan beberapa ribu kaki tangan energi besar terbentuk entah dari mana. Setelah itu, mereka dengan kejam menabrak patung. Semua orang mengungkapkan ekspresi putus asa di mata mereka setelah melihat adegan ini. Hari ini, kemungkinan besar Akademi Jianan akan dihancurkan. Bang! Tangan besar itu dengan keras menghantam patung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Hao, Xiao Yu, Old Qian, Old Bai dan aku akan berjuang habis-habisan untuk memblokir mereka. Kalian berdua harus mencoba melarikan diri bersama para siswa. Ekspresi Su Qian pucat. Dia menghirup udara dalam-dalam dan berbicara ke arah Wu Hao di samping. Jika kamu ingin mati, mari kita mati bersama. Wu Hao dengan erat memegang pedang yang berat itu. Xiao Yu menggigit bibirnya dengan erat. Matanya yang cantik memandangi patung itu, yang telah dipukul oleh tangan besar itu. Tiba-tiba, dia terkejut ketika dia berseru, patung itu masih berdiri. Mata semua orang buru-buru berkumpul ke patung setelah mendengar kata-kata ini. Mereka melihat bahwa patung besar itu benar-benar berdiri tanpa kerusakan di tanah terbuka setelah debu mengendap. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang. Telapak tangan itu dari sebelumnya bahkan bisa dengan mudah menghancurkan gunung, apalagi patung belaka. Namun, apa yang terjadi? Elit Doseng itu terkejut dan sedikit kehilangan. Hun Qi, cepat, mundur. Hun Yu juga terkejut. Segera, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak dengan keras. Ban Seng belaka sebenarnya berani menghancurkan patungku. Suara Hun Yu baru saja terdengar ketika suara acuh tak acuh tiba-tiba dipancarkan dari atas patung. Angin bertiup dan debu bertebaran. Pada saat yang sama, sosok berwarna hitam kurus muncul di depan banyak pasang mata. Sosok hitam itu berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan mengarahkannya ke Doseng klan Hun dari kejauhan. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut. Segera, elit Doseng, yang tidak dapat dilawan oleh seluruh Akademi Jianan, meledak menjadi sekelompok kabut darah bahkan tanpa bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Adegan ini menyebabkan banyak orang segera terpana. Banyak mata yang sangat tidak percaya ketika mereka melihat sosok berwarna hitam yang berdiri di atas kepala patung itu. Seorang elit Doseng baru saja terbunuh dengan cara ini. Xiao Yan. Tubuh Hun Yu ditarik ke belakang seolah-olah dia telah melihat hantu sementara semua orang tercengang. Jeritan ketakutan menyebar ke seluruh langit. Mendengar nama ini, yang dianggap cukup familiar di akademi, semua orang, yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, sepertinya sekali lagi disambar petir. Xiao Yan, siswa legendaris itu, yang pernah meninggalkan pukulan cemerlang dalam sejarah Akademi Jianan. Bab 1619, Reuni Teman Lama. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak pasang mata yang mengandung berbagai emosi tercengang saat melihat sosok hitam yang berdiri di atas kepala patung itu. Angin sepoi-sepoi bertiup dan jubah hitam itu berkibar. Rambut hitam tersebar di atas kepala sosok itu. Itu adalah punggung yang sederhana dan biasa tetapi punggung ini tampak sekuat dan seberat gunung di mata mereka yang hadir. Xiao Yan, mata Suqian dan yang lainnya sangat tercengang saat mereka berhenti di atas pakaian hitam, angka. Sesaat kemudian, hati mereka yang semula putus asa sekali lagi menjadi bersemangat. Apakah mereka akan diselamatkan hari ini? Itu benar-benar dia. Xiao Yu menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali dia melihatnya, punggung yang familiar itu masih merupakan sesuatu yang biasa dia lakukan. Namun, punggung ini tampaknya lebih stabil daripada saat itu. Kakak senior, apakah itu senior legendaris Xiao Yan?
Dia benar-benar kuat. Bahkan Old Qian dan Old Bai tidak dapat menghentikan orang itu sebelumnya. Namun, dia baru saja membunuh orang itu dengan satu serangan. Kerumunan besar tiba-tiba mengeluarkan banyak suara setelah hening sejenak. Semua tatapan dipenuhi dengan kecemerlangan saat mereka melihat sosok berpakaian hitam. Di hati banyak siswa di Akademi Jianan, orang yang paling membuat mereka penasaran adalah berbagai legenda senior ini. Lagi pula, sejak Akademi Jianan didirikan, tidak ada orang yang telah mencapai tingkat di mana Akademi telah mendirikan patung dirinya. Mundur. Wajah Hun Yu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berdiri di langit dan melihat sosok yang baru saja muncul. Dia berteriak keras tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak pernah bertarung secara langsung melawan Xiao Yan, dia tahu bahwa bahkan seorang ahli seperti Hun Mi Seng terbunuh di tangan Xiao Yan. Di mana dia akan menemukan keberanian untuk bertarung. Dia tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Hun Mi Seng. Lusinan ahli Hall of Soul di langit dengan tegas mundur setelah mendengar teriakan keras Hun Yu. Banyak orang sekali lagi merasa sedikit terpana ketika mereka menyaksikan pemandangan di langit. Darah banyak siswa mulai mendidih. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat bagian belakang sosok berpakaian hitam. Ini adalah individu yang benar-benar kuat. Dia tidak perlu menyerang. Hanya dengan menunjukkan dirinya, dia bisa menakuti semua ahli. Gaya seperti itu cukup untuk menyebabkan banyak pemuda yang lembut gemetar karena kegembiraan. Karena kalian semua telah datang, mengapa kamu harus pergi dengan tergesa-gesa? Aula jiwa telah dihancurkan olehku. Apa gunanya bagi Anda para penyintas yang tersisa untuk terus hidup? Pemuda berpakaian hitam di kepala sebuah undang-undang hanya tersenyum ketika dia melihat para ahli dari Hall of Soul yang berhamburan dan melarikan diri di langit. Dia mengangkat kakinya dengan lembut dan meletakkannya di bawah. Bang bang bang. Riak tak terlihat yang sangat menakutkan menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah kaki Xiao Yan mendarat. Itu langsung menyusul orang-orang yang melarikan diri itu. Segera setelah itu, banyak sosok hitam di langit itu meledak menjadi kelompok kabut berdarah tanpa peringatan apapun. Terlepas dari apakah itu Douzongs atau Douzuns, semuanya meledak begitu saja menjadi kabut berdarah tanpa peringatan apapun. Bahkan jiwa mereka telah diledakkan secara paksa pada saat itu juga. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka menyaksikan kabut darah menyebar di langit. Adegan ini aneh namun indah. Di mata banyak siswa, para ahli dari Hall of Soul ini tampaknya tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Selama waktu ini, orang di undang-undang itu bahkan tidak menggeser tubuhnya. Kekuatan ini, Su Qian bertukar pandang dengan Old Qian dan Old Bai dari jarak dekat. Matanya mengandung kejutan yang kuat. Membunuh Douzuns seperti membunuh ayam. Seberapa menakutkan kekuatan ini? Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melindungi. Mereka pasti akan pergi begitu pasukan klan Hunku tiba. Satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari Hun Yu. Namun, dia hanya berhasil mundur beberapa jarak setelah memuntahkan seteguk darah. Matanya merah saat dia menangis dengan kejam setelah melihat. Bawahannya benar-benar tersingkir dalam sekejap. Berisik. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dari seberang ruang kosong. Ruang di atas kepala Hun Yu memiliki nyala api yang melonjak darinya. Tangan merah muda besar tiba-tiba turun dari langit dan menabrak tubuhnya. Kekuatan mengerikan menghancurkannya sampai dia muncul seperti burung yang kehilangan sayapnya. Dia ditemani oleh gumpalan asap hitam saat dia jatuh ke kejauhan. Sosok cahaya tiba-tiba melintas ke arah di mana Hun Yu telah berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri. Segera, beberapa sosok buru-buru bergegas. Sebenarnya ada lebih banyak bala bantuan. Su Qian dan yang lainnya terkejut setelah melihat sosok-sosok itu. Beberapa sosok dengan cepat muncul di udara di atas akademi di depan mata hati-hati Su Qian dan yang lainnya. Setelah itu, aura mengerikan diam-diam menyebar dari sosok-sosok ini, yang telah menunjukkan diri mereka. Do Seng, Su Qian, Old Qian dan Old Bai merasa kepala mereka akan meledak saat mereka merasakan aura menakutkan ini, yang menyebabkan pori-pori mereka berdiri. Orang-orang yang datang sebenarnya adalah semua elit legendaris Do Seng. Bang! Sosok hitam terbang turun dari langit sementara semua orang diam-diam merasa terkejut. Akhirnya, dia mendarat dengan keras ke panggung pertempuran di bawah. Semua orang melihat bahwa itu mengejutkan Hun Yu. Namun, yang terakhir saat ini tampaknya tidak memiliki kehidupan. Banyak orang diam-diam menelan air liur mereka saat mereka menyaksikan Hun Yu yang mati dengan ekspresi terkejut.
Dari cara orang ini bisa memerintahkan elit Doseng itu dari sebelumnya, kekuatannya seharusnya lebih kuat dari yang terakhir. Namun, dia masih berakhir mati dengan cara seperti itu. Haha, Sukian, sepertinya kamu benar-benar cocok untuk mengelola akademi. Sementara Sukian dan yang lainnya tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka, sebuah tawa tiba-tiba bergema di langit. Segera, sosok tua perlahan turun dan muncul di depan mata semua orang. Kepala sekolah, Sukian dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat lelaki tua itu berjalan dengan wajah tersenyum. Dia segera berteriak keras. Hihi, orang yang datang secara alami adalah kepala sekolah Akademi Jianan, Mang Tianqi. Dia tersenyum menatap Sukian dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menyapu akademi dan mengangguk puas. Ukuran tempat ini berkali-kali lebih besar daripada ketika dia pergi saat itu. Ayo turun dan bicara. Mang Tianqi tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar yang telah hilang selama beberapa dekade. Dia melambaikan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Akhirnya, dia tertawa, adik Xiaoyan, semua orang di sini adalah kenalan lamamu. Mungkinkah kamu akan bersembunyi? Petik 2. Xiaoyan di langit tak berdaya menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia memimpin Sun Er dan beberapa elit Doseng dari pasukan aliansi dan mendarat di depan banyak pasang mata yang hadir. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa, Penatua pertama, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Apa kabar, anak kecil? Tidak ada kabar darimu selama bertahun-tahun. Saya pikir beberapa kecelakaan telah terjadi pada Anda. Sukian tanpa sadar tertawa ketika dia melihat wajah ini, yang jauh lebih matang dibandingkan dengan lebih dari 1 dekade yang lalu. Penatua pertama, Sun Er, yang berada di belakang Xiaoyan, sedikit melengkungkan mulutnya menjadi senyuman. Gayanya yang elegan dan tenang menyebabkan mata para siswa di sekitarnya melebar. Kemungkinan seseorang tidak akan dapat menemukan wanita dengan kualitas seperti itu di seluruh akademi. Sun Er. Sukian tersenyum dan mengangguk setelah melihat Sun Er. Namun, sebelum dia bisa berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba melompat ke depan dari belakangnya dan menabrak Sun Er. Tangan sosok itu menarik Sun Er ke dalam pelukan, langsung memeluk pohon willow yang lembut seperti wasit. Temperamenmu masih sama. Sun Er terkejut melihat ini. Dia akhirnya tersenyum tak berdaya dan berkata setelah mengenali orang itu. Hihi, Sun Er benar-benar menjadi semakin mempesona. Namun, sepertinya kamu belum bisa melarikan diri dari cakar iblis orang itu. Hu Jia tertawa berkata saat matanya melayang ke arah Xiao Yan di sampingnya. Wu Hao di sampingnya juga menyimpan pedangnya yang berat. Dia tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Setelah itu, matanya sekali lagi menoleh ke arah Xiao Yan. Keduanya tersenyum ke arah satu sama lain. Mereka tidak bisa melupakan persahabatan mereka dari dulu bahkan sampai sekarang. Sepertinya kamu sangat suka menjadi guru ya. Hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan fluktuasi saat dia melihat wajah yang dikenalnya ini. Dia tersenyum sebelum segera berbalik ke arah sosok cantik tinggi di belakang Sukian dan tanpa sadar bersiul. Tindakan ini adalah sesuatu yang biasanya jarang dilakukan oleh Xiao Yan yang tenang dan kokoh. Kamu akhirnya bersedia untuk kembali. Wajah Xiao Yu sedikit memerah setelah mendengar peluit Xiao Yan. Dia memelototinya. Cara Xiao Yan ini mirip dengan dirinya yang lebih muda di kota Wutang. Pada saat itu, Xiao Yan sengaja melakukan ini untuk membuatnya sangat marah. Namun, pada saat itu, dia akan merasa marah dengan tindakan menggoda Xiao Yan ini. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak menolak godaan semacam ini. Sebaliknya, dia bahkan merasakan antisipasi. Namun demikian, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi anak nakal dari dulu yang berani mengintip mandinya. Bawahan ini menyapa kepala. Pria parubaya dari gerbang Xiao di samping tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan wajah bersemangat. Kamu dari gerbang Xiao, kan? Xiao Yan tersenyum setelah mendengar ini. Dia tertawa pelan, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Saya telah gagal dalam tugas saya dan tidak dapat melindungi Akademi Jianan. Pria parubaya itu agak bingung. Xiao Yan dianggap sebagai eksistensi legendaris di dalam gerbang Xiao. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat melihat orang yang sebenarnya. Ini bukan salahmu. Gerbang Xiao masih tidak bisa menghadapi musuh-musuh ini. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia akan berbicara ketika beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di samping Kailin.
Mereka adalah Kailin dan beberapa lainnya. Semua anggota klan Hun yang tersisa di tempat lain juga telah dieliminasi. Kailin mendarat. Wajahnya yang dingin menunjukkan senyuman saat dia berbicara. Suqian dan yang lainnya sedikit ketakutan saat mereka melihat selusin orang dari kelompok Xiaoyan. Mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini sebenarnya telah mencapai kelas Doseng. Barisan ini benar-benar bisa membuat seseorang menjadi idiot. Mereka hanya tertawa getir sesaat kemudian dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Masalah yang merepotkan. Xiao Yan bertukar pandang dengan Mang Tianqi. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia menjawab. Cobalah untuk memindahkan akademi dan siswa secepat mungkin selama periode waktu ini. Masalah besar akan terjadi di wilayah sudut hitam, Mang Tianqi berbicara dengan suara yang dalam. Sejujurnya, bahkan dia kesulitan menerima tebakan Xiao Yan bahwa mungkin rumah Dewa Kuno Tu Si berada di dunia magma bawah tanah. Lagi pula, ketika dia menyegel Falling Heart Flame saat itu, dia pernah berkelana ke dunia magma. Namun, dia tidak berani terlalu dalam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan kehilangan rumah Dewa Kuno yang legendaris? Ekspresi Suqian berubah setelah melihat ekspresi serius Mang Tianqi dan Xiao Yan. Dia ragu-ragu sebelum berbicara, ada begitu banyak siswa. Kemana kita bisa memindahkannya dengan pemberitahuan sesingkat itu? Kami tidak memiliki begitu banyak orang untuk mengawal mereka untuk pergi dengan aman. Petik 2. Mang Tianqi mengerutkan kening saat mendengar ini. Soal siswa tidak terlalu merepotkan. Pada saat itu, saya dapat membawa mereka semua untuk bersembunyi di makam surgawi. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Adapun apa yang telah terjadi, mari kita masuk ke dalam dan mendiskusikannya secara detail. Aye, Suqian hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar Xiao Yan mengatakan ini. Dia menginstruksikan beberapa tetua untuk menenangkan para siswa sebelum berbalik dan berjalan cepat menuju aula pertemuan di akademi. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti, meninggalkan sekelompok besar mata yang panas. Bab 1620, memasuki kembali dunia magma. Semua orang membuat perkenalan singkat di dalam ruang rapat sebelum duduk. Sudah ada banyak faksi di wilayah Black Corner, yang telah berubah menjadi pertumpahan darah oleh Hall of Soul. Namun, orang-orang itu telah dieliminasi. Xiao Yan menatap semua orang sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan berkata. Wajah kelompok Suqian tanpa sadar berkedut setelah mendengar ini. Mengingat kekuatan menakutkan orang-orang ini, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh wilayah sudut hitam. Wilayah sudut hitam tidak memiliki permusuhan besar dengan mereka, bukan? Suqian tertawa pahit. Hall of Soul adalah faksi dari Central Plains. Jarang ada interaksi antara tempat ini dan dataran tengah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Hall of Soul melakukan hal seperti itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan Mang Tianqi sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan merangkum kejadian di dataran tengah. Ini juga termasuk pertarungan saat ini antara aliansi dan klan Hun. Kamu benar-benar luar biasa. Dalam lebih dari 1 dekade, Anda sebenarnya telah mencapai level ini. Mata Suqian menatap Xiao Yan dengan terkejut. Meskipun Mang Tianqi hanya secara singkat menyebutkan beberapa masalah, Suqian masih bisa merasakan insiden yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Old Qian, Old Bai, Wu Hao dan yang lainnya tanpa sadar mengangguk. Ketika Xiao Yan pergi saat itu, dia hanya berada di kelas Do Huang. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya sangat sulit untuk menemukan ahli di dunia ini yang bisa menandingi Xiao Yan. Pencapaian ini benar-benar membuat orang tercengang. Berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, alasan mengapa wilayah sudut hitam akhirnya menarik bencana seperti itu sebenarnya karena dunia magma di bawah akademi kita. Old Qian dan Old Bai saling memandang sebelum berbicara dengan wajah terkejut. Bagian bawah magma mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan klan Hun. Mang Tianqi mengangguk dan menjawab, klan Hun biasanya kejam. Agar berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh semua kehidupan di wilayah sudut hitam ini. Ini bukan tugas yang sulit bagi mereka. Orang-orang yang datang kali ini hanyalah barisan depan. Segera, kemungkinan pasukan klan Hun juga akan tiba. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran besar yang mengguncang di tempat ini. Para siswa ini tidak boleh tinggal di sini. Xiao Yan berkata. Suqian dan yang lainnya saling memandang dan tertawa pahit. Itu benar-benar masalah besar yang muncul entah dari mana.
Tempat ini hanya diam-diam mengajar siswa. Siapa yang mengira itu akan menarik masalah seperti itu? Selain itu, sumber masalahnya sebenarnya adalah faksi terkuat di benua Doki. Jika bukan karena kalian semua telah tiba tepat waktu, kemungkinan darah akan benar-benar mengalir seperti sungai melintasi wilayah Black Corner. Su Qian menghela nafas pelan. Mereka juga telah menyaksikan teknik itu kepada orang-orang dari klan Hun sebelumnya. Jika bukan karena Xiao Yan muncul lebih awal, gunung mayat dan lautan darah kemungkinan besar akan terbentuk di sini. Penatua pertama, santai. Klan Hun mungkin kuat tetapi pasukan aliansi saya tidak takut pada mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah menghancurkan Akademi Jisnan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menghibur. Akademi adalah masalah kecil. Tidak apa-apa selama semua orang baik-baik saja. Su Qian menggelengkan kepalanya. Segera, matanya melihat ke arah Xiao Yan. Ada ekspresi lembut dan senang di dalamnya saat dia berkata, setelah bertahun-tahun pengalaman, pemuda dari masa itu akhirnya menjadi ahli sejati. Xiao Yan akan selalu ingat bagaimana penatua pertama mengajari saya saat itu. Xiao Yan berkata dengan lembut. Nada suaranya tulus. Dari sudut pandang tertentu, Su Qian bisa dianggap setengah dari gurunya. Ketika pemuda itu tiba di akademi saat itu, Su Qian telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Pada saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda, yang telah membawa kebencian dan melarikan diri dari Akademi Jianan. Haha, karena kamu telah datang ke akademiku, itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Su Qian melambaikan tangannya dan tertawa. Hihi, anak kecil ini saat ini setara dengan kepala klan. Sekarang kita mengatakannya seperti ini, sepertinya saya sedikit lebih unggul darinya di sini. Mang Tianqi di sampingnya tertawa aneh. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai monster. Pertama kali mereka bertemu adalah di Empty Realm Lightning Pool. Saat itu, Xiao Yan hanya berada di kelas Dousun. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun, yang terakhir telah melampaui dia pada saat mereka bertemu berikutnya. Kecepatan ini bahkan membuatnya tertawa getir dan berseru. Lagi pula, nama orang teratas di antara generasi muda di benua itu jelas bukan nama yang kosong. Ketika dia memikirkan bagaimana orang top ini sebenarnya berasal dari Akademi Jianan, Mang Tianqi tanpa sadar merasakan kegembiraan di hatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresinya serius ketika dia berkata, "Citua, kamu harus lebih memperhatikan selama periode waktu ini. Setelah Anda menemukan penampilan ahli dari klan Hun, Anda akan mengeluarkan peringatan. Penguatan aliansi secara bertahap akan bergegas." Petik 2. Xiao Yan GG. Sun Er mengedipkan matanya dan berkata, "Aku akan menuju ke dunia magma." Mata Xiao Yan mengeras saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia harus memastikan aspek aneh apa yang ada di dunia magma di bawah. Su Qian terkejut setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan menjelajah jauh ke dunia magma. Namun, dia dengan cepat santai saat dia memikirkan kekuatan menakutkan dari yang pertama. Meskipun dunia magma misterius dan tak terduga, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri tanpa terluka dengan kekuatannya. Xiao Yan GG, kenapa aku tidak turun bersamamu? Sun Er mengerutkan alisnya dan berbicara dengan agak khawatir. Jika istana Dewa Kuno benar-benar ada di bawah, akan sulit untuk memprediksi bahaya yang terlibat. Bagaimanapun, apapun yang ditinggalkan Doudi tidak akan sederhana. Hampir tidak ada dari kita di sini. Kalian semua harus menjaga akademi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tenang, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika benar-benar ada ahli yang sebanding dengan Hun Tiandi di dasar magma, dia harus bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya mengangguk dengan lembut dan menyuarakan beberapa pengingat. Jangan sampai kita tunda, aku akan segera pergi. Xiao Yan adalah seseorang yang bertindak secepat kilat. Karena mereka sudah membuat keputusan, tidak perlu membuang waktu. Karenanya, dia langsung berdiri. Su Qian dan yang lainnya bertukar pandang setelah melihat ini sebelum mengangguk perlahan. Bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk ke dunia magma. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan banyak api tak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari menara pemurnian Ki Langit berkobar sebelum berkumpul menjadi sekelompok api tak terlihat di tangannya. Api jatuh hati. Haha, sudah bertahun-tahun dan telah berkembang cukup banyak.
Xiao Yan tersenyum saat melihat nyala api tak terlihat di tangannya. Benda ini adalah bayi yang membentuk Valen Heart Flame yang dia temukan di dunia magma saat itu. Namun, setelah tumbuh selama lebih dari 1 dekade, itu jelas jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Hal kecil ini telah menghabiskan banyak usaha kami. Su Qian tertawa. Untuk merawat api hati jatuh ini, mereka telah melakukan banyak kerja keras selama tahun-tahun ini. Untungnya, itu semua berharga. Menara pemurnian Ki Langit berkobar saat ini jauh lebih efektif dibandingkan saat itu. Lagi pula, api hati jatuh yang matang sejak saat itu tidak mau mendengarkan perintah mereka. Di sisi lain, api hati jatuh saat ini tidak merasakan penolakan terhadap perintah mereka karena itu dipersiapkan oleh mereka dalam jangka waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan mengirim api hati jatuh ini, yang bergetar di tangannya, terbang menjauh. Setelah itu, dia sekali lagi menatap Sun Er dan yang lainnya. Dia berkata, "Tunggu aku kembali." "Iya, hati-hati." Sun Er dengan lembut menginstruksikan setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum dan tidak terus ragu. Tubuhnya melintas dan berubah menjadi cahaya hitam yang langsung mengalir ke dunia magma melalui terowongan di bawah. Dunia magma benar-benar redup bahkan setelah bertahun-tahun. Sepintas, seseorang masih tidak dapat melihat akhirnya. Xiao Yan ditangguhkan di atas magma. Dia mengangkat tangannya untuk melihat gua yang digali tidak jauh di bawah. Senyum terungkap di sudut mulutnya. Sepertinya dia mengingat hari-hari pahit pelatihan yang dia alami di tempat ini saat itu. Saya akhirnya kembali. Namun, kali ini, saya ingin melihat apa sebenarnya yang ada di bawah ini. Kilatan melewati mata Xiao Yan saat dia melihat lautan magma di bawah. Api teratai iblis pemurni melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api yang mengalir ke magma dengan percikan. Ini mengaduk gelombang-gelombang magma saat memasuki magma. Guyuran. Xiao Yan dengan cepat berkelana jauh ke dalam magma setelah Xiao Yan memasuki magma. Magma di sekitarnya akan secara otomatis menguap ketika mereka memasuki radius 5 kaki di sekitarnya. Dengan kekuatan api teratai iblis pemurni, jelas bahwa magma ini tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan halangan apapun. Kecepatan Xiao Yan saat ini berkali-kali lebih cepat dibandingkan saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia secara bertahap berkelana jauh ke dalam magma. Pada saat yang sama, tubuhnya juga menjadi jauh lebih lambat. Ekspresinya tenang saat dia melihat sekeliling magma. Itu mungkin baginya untuk merasakan bahwa ada cukup banyak aura tidak jelas yang dengan cepat mendekatinya. Makhluk magma seperti itu ya. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Kakinya dengan lembut menekan di bawahnya. Segera, fluktuasi spiritual yang besar dan kuat melonjak dari alisnya. Dalam sekejap, magma di sekitarnya meledak. Banyak sosok yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan pekikan tajam yang menyedihkan. Ci Cui. Fluktuasi magma di sekitar Xiao Yan menjadi lebih intens setelah pekikan ini terdengar. Setelah itu, Xiao Yan melihat sosok merah terang yang padat bergegas dari segala arah dan benar-benar mengelilinginya. Mata Xiao Yan menyapu kadal ini seperti makhluk magma. Akhirnya, mereka berhenti di tempat yang agak jauh. 2 orang kadal putih krem berdiri di sana. Mereka tampak jauh lebih tua dari orang kadal lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kekuatan 2 orang kadal ini benar-benar telah mencapai kelas Banseng. Tidak heran Tian Huo Zunze akhirnya mati di sini saat itu. Sebenarnya ada keberadaan seperti itu di antara orang-orang kadal. Pemahaman tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat 2 orang kadal. Segera, dia sedikit bersukacita. Untungnya, dia tidak bertemu orang-orang ini saat itu. Kalau tidak, kemungkinan hanya tamparan dari keduanya akan bisa membunuhnya saat itu. Manusia, ini adalah makam dewa. Ini bukan tempat di mana Anda harus menjelajah. Cepat kembali. Kalau tidak, kamu akan berakhir mati di sini jika kamu membangunkan penjaganya. Salah satu dari 2 orang kadal putih benar-benar mulai berbicara bahasa manusia sementara Xiao Yan diam-diam merasa terkejut. Meskipun tampaknya tidak terbiasa dengan bahasa itu, kata-kata itu masih ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Makam dewa, wali. Mata Xiao Yan berkelebat setelah mendengar 2 istilah ini.